Presiden Amerika Serikat atau AS Donald Trump kembali meluncurkan gebrakan baru terkait tarif timbal balik atau resiprokal yang ia gaungkan. Trump mengumumkan penundaan pemberian tarif tinggi terhadap puluhan negara selama 90 hari, persis beberapa jam setelah tarif diberlakukan. Namun ada satu negara yang tak ditunda, China malah dikenakan tarif makin tinggi, hingga 125%. Lalu, apa saja fakta-faktanya? Bagaimana AS dan China saling dekat? 1. China kena tarif tambahan hingga 125%. Berbeda dengan negara lain, Trump justru menaikkan tarif China hingga 125%. Hal ini terjadi setelah Beijing bereaksi akan membalas tarif Trump dengan mengenakan tarif sebesar 84% pada impor AS Rabu malam. 2. 75 negara dapat penundaan tarif. Trump secara resmi mengumumkan penundaan pemberlakuan tarif balasan atau resiprokal selama 90 hari untuk sebuah negara terdampak, kecuali China yang justru dinaikkan menjadi 125%. Dalam pernyataan terbarunya, kebijakan tarif baru tersebut akan langsung berlaku. Trump menyatakan kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk memberi ruang bagi puluhan negara yang ingin bernegosiasi dengan AS. Menurutnya, lebih dari 75 negara mitra dagang AS telah antri untuk menegosiasikan tarif. Gedung Putih menegaskan bahwa penundaan ini tidak mencakup seluruh tarif. Tarif umum sebesar 10% atas hampir seluruh barang impor ke AS masih tetap berlaku. Selain itu, tarif yang sudah lebih dahulu diterapkan terhadap mobil, baja, dan aluminium tidak akan diubah. Meski menurut Trump ada 75 negara berdasarkan data Gedung Putih, CNBC Indonesia baru melihat penundaan ke 57 negara. Antara lain, Aljazair 30%, Angola 32%, Bangladesh 37%, Bosnia dan Herzegovina 35%, Botswana 37%, Brunei Darussalam 24%, Kamboja 49%, Kamerun 11%, Chad 13%, China 125% dikecualikan. Pantai Gading atau Ivory Coast 21%, Republik Demokratik Kongo 11%, Ekuatorial Guinea 13%, Uni Eropa 20%, Kepulauan Falkland 41%, Fiji 32%, Guyana 38%, India 26%, Indonesia 32%, Irak 39%, Israel 17%, Jepang 24%, Yordania 20%, Kazakhstan 27%, Laos 48%, Lesotho 50%, Libya 31%, Liechtenstein 37%, Madagaskar 47%, Malawi 17%, Malaysia 24%, Mauritius 40%, Moldova 31%, Mozambik 16%, Myanmar 44%, Namibia 21%, Nauru 30%, Nicaragua 18%, Nigeria 14%, Makedonia Utara 33%, Norwegia 15%, Pakistan 29%, Filipina 17%, Serbia 37%, Afrika Selatan 30%, Korea Selatan 25%, Sri Lanka 44%, Swiss 31%, Suriah 41%, Taiwan 32%, Thailand 36%, Tunisia 28%, Vanuatu 22%, Venezuela 15%, Vietnam 46%,
Zambia 17%, Zimbabwe 18%. 3. China beri tarif 84% ke barang AS. Tindakan balasan China terhadap AS mulai berlaku kini. Negeri itu menaikkan tarif pada semua impor AS menjadi 84% sebagai balasan terhadap kenaikan tarif Trump pada impor China hingga ratusan persen. Beijing telah berjanji untuk berjuang sampai akhir melawan Trump. Negeri Presiden Xi Jinping menolak untuk mundur dalam menghadapi upaya Trump untuk membawa pemerintah dunia ke meja perundingan. Angka tarif 84% ini terjadi setelah sebelumnya China mengumumkan tarif timbal balik sebesar 34% sebagai balasan terhadap tarif resiprokal AS yang diumumkan 2 April. Trump memperingatkan China untuk menariknya atau dia akan menaikkan tarif mereka lagi. Sebelumnya, Beijing juga telah menempatkan 18 perusahaan AS dalam daftar pembatasan perdagangan. Sebuah editorial China Daily yang diterbitkan tadi malam mengatakan, menyerah pada tekanan AS adalah hal yang mustahil bagi Beijing. 4. Wall Street cetak rekor. Bursa saham Amerika Serikat atau AS melonjak tajam pada Rabu 9 April 2025 setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan penundaan tarif impor selama 90 hari untuk sebagian besar negara. Langkah ini memberi kejutan bagi investor yang khawatir karena ketegangan perang dagang. Melansir The Wall Street Journal, indeks Nasdaq melesat 12%. Ini menjadi rekor terbaiknya sejak Januari 2001. Sementara itu S&P 500 naik 9,5%, pencapaian tertinggi sejak krisis keuangan 2008. Indeks Dow Jones juga tak kalah mencetak rekor, dengan kenaikan 7,9% atau 2.963 poin dalam sehari. Menurut data Dow Jones Market Data, kenaikan ini menjadi lonjakan poin terbesar dalam sejarah indeks tersebut. 5. Minyak dunia melonjak. Harga minyak dunia melanjutkan rally kenaikan tajamnya pada perdagangan. Ini didorong oleh kabar positif dari sisi kebijakan perdagangan Amerika Serikat dan penurunan stok bahan bakar di negeri Paman Sam. Mengutip Refinitiv, harga minyak mentah acuan Brent ditutup di posisi 64,96 US dollar per barel, menguat dibandingkan penutupan sebelumnya di 65,48 US dollar. Sementara itu, minyak West Texas Intermediate atau WTI diperdagangkan di 61,95 US dollar per barel, sedikit melemah dibandingkan sehari sebelumnya yang sempat ditutup tinggi di 62,35 US dollar. Namun secara mingguan, rally yang terjadi sejak awal bulan masih tergolong signifikan. Sejak 1 April, harga Brent sempat menyentuh 74,49 US dollar dan terus berfluktuasi tajam hingga menyentuh titik terendah dalam 4 tahun terakhir di kisaran 58 hingga 64 US dollar. Lonjakan harga minyak terjadi usai Trump mengumumkan kebijakan jeda tarif timbal balik selama 90 hari terhadap mayoritas negara mitra dagang. Kebijakan ini dinilai sebagai sinyal deeskalasi tensi dagang dan memberikan ruang bagi perbaikan prospek ekonomi global, terutama dari sisi permintaan energi. 6. Pasar Asia menguat. Kenaikan juga terjadi dengan pasar Asia. Indeks Nikkei Jepang naik sekitar 8% pada pukul 11 pagi hari Kamis setelah Trump membatalkan sebagian besar tarif global. Indeks Kospi di Korea Selatan atau Korsel naik 5,5%, sementara bursa Hang Seng Hong Kong naik lebih dari 4%.
Komposit SSE Shanghai naik sekitar 1,6%, sedangkan ASX 200 Australia naik 4%, sesaat setelah pukul 12 siang waktu setempat. 7. Trump kuasai pasar modal. Sebenarnya, Trump sudah memberi tanda-tanda kenaikan bursa saham pada Rabu pagi waktu AS, beberapa menit sebelum pembukaan Wall Street. Ia memposting sejumlah tanda di Truth Social. Pertama, ia menyebut slogannya Make America Great Again. Lalu setelahnya ia menyinggung JP Morgan dengan postingan memperbaiki perdagangan dan tarif adalah hal yang baik. Jamie Dimon, JP Morgan Chase, Chairman and CEO di Maria B. Show. Setelahnya, ia juga mengatakan, "Be cool, semuanya akan berjalan dengan baik. AS akan menjadi lebih besar dan lebih baik dari sebelumnya." Lalu ia mengatakan, "This is a great time to buy," alias ini waktu yang tepat untuk membeli. Postingan saatnya membeli bursa juga diberi tanda DTJ. Itu merupakan inisial presiden dan tiker untuk Trump Media and Technology, perusahaan induk Truth Social yang saham mayoritasnya dipegangnya. Secara teori, bagi siapapun yang membeli saham di pasar pada menit itu atas desakan Trump, mereka memperoleh keuntungan besar. Saham melonjak dalam pembalikan historis dalam perdagangan sore setelah Trump mengumumkan penarikan kembali beberapa tarif. Perubahan tajam setelah pengungkapan rencananya untuk mengenakan pajak impor minggu lalu menghancurkan pasar. David Wagner, manajer portofolio di Aptos Capital Advisor LLC, melihat unggahan Trump pada hari Rabu. Awalnya ia tidak percaya bahwa unggahan itu asli. 8. Korsel nego tarif ke Trump. Pejabat Presiden Korsel Han Duck-soo mengatakan negara itu harus bernegosiasi segera dengan AS. Ini dilakukan agar Seoul lepas dari tarif setelah Trump menghentikan sebagian besar pungutan pada hari Rabu. 9. Jepang segera tinjau lebih lanjut penundaan tarif Trump. Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Yoshimasa Hayashi mengatakan pemerintah senang Trump menangguhkan tarif. Namun negeri itu mendesak peninjauan lanjutan. 10. Apple sewa 5 pesawat, borong produk India Cina karena tarif Trump. Perusahaan Apple dikabarkan menerbangkan 5 pesawat. Ini untuk memboyong iPhone dari India dan Cina menuju AS untuk menghindari tarif Trump. Sebagian besar iPhone diketahui diproduksi di pabrik yang ada di India dan Cina. Kedua negara dikenakan tarif baru oleh AS yang artinya bisa menaikkan harga jual lebih tinggi nantinya. 5 pesawat itu penuh dengan iPhone dan produk Apple lainnya diterbangkan ke AS dalam 3 hari selama minggu terakhir bulan Maret. Seorang pejabat senior India mengonfirmasi laporan tersebut. Menurut laporan, langkah ini dilakukan untuk mempertahankan harga produk untuk sementara. Apple mengangkut iPhone tersebut sebelum harga dengan tarif baru ditetapkan. Apple telah menganalisa struktur tarif yang berbeda pada tiap pabrik akan berdampak pada rantai pasoknya. Sumber itu juga mengatakan, tiap kenaikan harga tidak hanya berdampak pada pasar AS, namun berlaku juga pada seluruh kawasan global. Sejak pengumuman tarif Trump, spekulasi bermunculan akan adanya kenaikan harga iPhone di AS. Salah satunya diungkapkan dari hasil perhitungan analis UBS, yakni harga iPhone produksi Cina akan naik 30% untuk retail. 11 orang dekat Prabowo. Ray Dalio, pendiri Dana Lindung nilai terbesar di dunia, menyerukan kesepakatan antara Amerika Serikat atau AS dengan Cina terkait tarif. Hal ini terjadi di tengah makin panasnya perang dagang keduanya.
di mana Washington menerapkan tarif 125% ke Beijing dan Beijing menaikkan tarif 84% ke Washington. Pesannya diberikan melalui akun media sosial X-nya @raidalio. Penasehat Danantara RI itu menegaskan saat ini adalah waktu yang tepat bagi semua pihak yang terlibat, Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping, untuk mempertimbangkan kembali pendekatan yang dipakai. Negosiasi keduanya bisa terkait kesepakatan yang menghargai RMB atau yuan terhadap dolar, yang dicapai dengan penjualan aset dolar Cina sekaligus melonggarkan kebijakan fiskal dan moneter mereka untuk merangsang permintaan. China kemudian bisa merestrukturisasi dan memonetisasi utang pemerintah daerah mereka yang berlebihan untuk mengatasi beban utang mereka. Khusus untuk investor, ia mengatakan ini menjadi waktu yang tepat untuk mempertimbangkan kembali pendekatan dalam menyusun portofolio, sehingga mereka tidak menghadapi resiko yang tidak dapat ditoleransi.